Halo semua, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Kita akan coba lihat sebuah kisah klasik, tapi dari kacamata yang ya unik banget. Sebuah dakwah dari dua orang anak kecil. Mereka dengan sangat cerdas mengurai pelajaran mendalam dari kisah manusia pertama. Dan kita akan gali kebijaksanaan mereka sama-sama. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan utamanya tuh begini. Kenapa sih Adam, manusia pertama itu, bisa begitu dihormati? Sampai-sampai malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepadanya. Ini nih pertanyaan yang coba dijawab sama dua penceramah cilik kita, Zain dan Sofia. Dan jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Pertama, kita bakal bongkar rahasia kehebatan Adam. Terus, kita lihat apa itu cahaya ilmu, api kesombongan, kekuatan tobat, dan terakhir kita simpulkan jadi 3 pelajaran penting buat hidup kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin Adam ini begitu agung? Nah, anak-anak di podcast ini pinter banget loh. Mereka langsung menepis pikiran-pikiran yang biasa kita dengar. Katanya, ini bukan soal kekuatan fisik atau penampilan sama sekali. Ternyata, kuncinya itu bukan soal fisik, tapi soal intelektual dan spiritual. Ini adalah anugerah, sebuah hadiah langsung dari Sang Pencipta, yang bikin dia beda dari semua makhluk lain pada waktu itu. Nah, dari sini kita masuk ke pelajaran fundamental yang pertama, yang jadi dasar dari semuanya, yaitu cahaya ilmu pengetahuan. Dan cara anak-anak ini ngejelasin itu lucu banget loh. Mereka pakai analogi yang keren. Seolah-olah ada cerdas cermat tingkat jagat raya. Jadi Allah ngasih ujian nih, buat para malaikat dan juga Adam. Waktu ditanya untuk nyebutin nama-nama semua benda di alam semesta, para malaikat, dengan jujur dan rendah hati, mereka bilang, "Ya Allah, kami nggak tahu apa-apa, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami." Mereka ngakuin keterbatasan mereka. Nah, disinilah bedanya. Adam, dia bisa nyebutin semuanya, lancar banget. Ini pohon, ini air, ini gunung. Bukan karena dia lebih jenius dari sananya ya, tapi karena Allah memang sudah secara khusus ngajarin ilmu itu ke dia. Dia jadi bukti nyata dari ilmu yang dianugerahkan. Jadi, intinya apa? Seperti kata Zain yang umurnya baru 6,5 tahun, ilmu itu adalah cahaya. Simpel, tapi dalam banget. Pengetahuanlah yang mengangkat derajat seseorang, yang ngasih dia nilai sejati. Tapi ya, namanya juga cerita, di mana ada cahaya, biasanya ada juga bayangannya. Sekarang kita pindah ke pelajaran kedua yang gak kalah penting. Kita lihat sisi lain dari koin ini. Api kesombongan. Jadi, waktu semua mengakui kehebatan Adam, ada satu yang menolak. Iblis. Dia nggak mau sujud hormat, dan penolakan inilah yang jadi titik krusial dalam cerita ini. Coba deh perhatiin alasannya. Dia nggak protes soal ilmunya Adam. Malah dia ngebawa-bawa asal-usul fisik. Dia bilang, aku kan dari api, dia cuma dari tanah. Kelihatan banget kan argumen yang dasarnya itu sombong dan ngerasa lebih unggul. Nah, di sini penceramah cilik kita pakai metafora yang wah keren banget. Api, simbol kesombongan, itu kan sifatnya selalu membara ke atas, menghanguskan apa aja. Sebaliknya, tanah, simbol kerendahan hati. Dia ada di bawah, kita injek-injek. Tapi justru dari sanalah kehidupan yang subur dan indah itu tumbuh. Terus, penyakit sombong ini kalau di kehidupan kita sehari-hari itu kayak gimana sih? Gampang kok, kata mereka. Itu tuh perasaan ngerasa lebih baik dari orang lain, mandang rendah orang, suka pamer barang baru, dan yang paling penting, nggak mau ngaku salah. Oke, jadi kalau kita bikin salah, ada 2 pilihan jalan kan? Jalannya iblis yang penuh pembelaan diri, atau jalannya Adam. Nah, ini membawa kita ke pelajaran terakhir, dan mungkin yang paling nyambung sama kita semua, kekuatan taubat. Ini nih, beda utamanya. Waktu Adam dan Hawa khilaf, reaksi mereka tuh 180 derajat beda sama iblis. Mereka nggak nyalahin siapa-siapa, nggak cari-cari alasan. Justru sebaliknya, mereka langsung kembali ke Tuhan dengan doa yang penuh kerendahan hati. Coba deh kita dengerin lagi kata-katanya. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ini tuh pengakuan total atas tanggung jawab pribadi. Dan ini mengarah ke satu prinsip yang dalam banget yang ditekankan di sini. Adab dulu, baru ilmu. Maksudnya, ilmu setinggi apapun kalau nggak dilandasi adab, karakter yang baik, sopan santun, rendah hati, justru bisa jadi bahaya. Adab itu ibarat wadahnya yang bikin ilmu jadi berkah. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya.
Ini dia rangkuman dari 3 pelajaran hidup super penting yang dibagikan oleh guru-guru cilik kita, Zain dan Sofia. 1. Cari terus ilmu, karena ilmu itu cahaya yang mengangkat derajat kita. 2. Hati-hati sama kesombongan, karena itu api yang bisa membakar semua kebaikan. Dan yang ketiga, berani akui kesalahan, karena itulah jalan menuju ampunan dan jadi lebih baik lagi. Intinya, pesannya sederhana banget dan masih relevan sampai sekarang. Jadilah pembelajar seumur hidup, jangan sombong kalau lagi di atas, dan kalau salah, ya buruan minta maaf dengan tulus. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Dalam hidup kita, dalam setiap interaksi, dalam setiap pencarian ilmu, kita selalu punya pilihan. Pertanyaannya, kita mau jadi api yang membakar, atau jadi tanah yang menumbuhkan?